Hari ini kita meditasi elemen api dengan metode pokok, memutar objek pada 3 titik seperti biasa. Ibu Sriwatifu mungkin baru pertama kali ya, baru ikut hari ini. Kemudian ada siapa tadi yang seperti pertama? Pak Antonius Kaliwono juga sepertinya baru pertama kali. Silakan Ibu, ada yang mau disampaikan? Saya memang pertama kali ini langsung dengan Bapak, tapi sebelumnya Ya, saya sudah lihat video Bapak. Karena itu juga sudah. karena saran dari teman. Belum Mm-mm. semuanya, Pak. Jadi saya tuh pertama kali dikasih teman itu video nomor 30. Kemudian saya Ya, kan kurang paham ya kan. Habis itu ya, saya cari video yang nomor 1. Nomor 1 kan nggak ada part 1-nya ternyata. Jadi ya. sudah nonton part 1-nya itu berapa kali? Mungkin 3 kali atau 3 kali lah kayaknya. Terus part 2 Ya. itu mungkin sempat 2 kali. Part 3 Mm, 1 kali. Jadi saya itu ya. ini meditasinya sekarang yang seperti yang Bapak arahin itu. Nah, Mm, saya ikut meditasi api ini karena tempo-tempo itu kurang lebih mungkin sekitar 2 bulan gitu sebelum ini. Itu saya pernah meditasi seperti biasa, saya tuh sekitar jam setengah 3, jam mm, 3, pokoknya kisaran sekitar jam subuh kayak gitu. Saya itu bisa sampai mm, jam setengah 4, jam 4 pagi gitu, duduk. mm, Nah, tempo-tempo itu saya itu panas. Jadi mm, keringetan. Dari ubun-ubun mm, itu keluar keringat sampai netes-netes ke badan gitu loh. Nah, waktu bagus. kakak itu saya cerita sama teman saya yang sudah latihan juga. Cuma dia lebih ke Mm, gonta kan. Kalau saya mm, belum pernah ke gonta. Saya tuh pernah mm. belajar di ini, di Yasati, kemudian Ya, Sati. pernah sama Bante Suryabumi yang sudah almarhum, Iya, terus sudah iya, pernah sama Bante Utomo. iya. Nah, terakhir saya meditasi sama saya Dao Damasara di Sama Sarah, ya, meditasi Megamendung. ya. Nah, jadi terakhir itu saya kapan meditasi itu badan saya tuh panas terus jadi keringetan gitu kan. Nah, Mm, mm, kemudian disaranin sama temen lihat meditasi Bapak itu elemen mm. api. Nah, jadi Iya, saya jadi sudah praktek mungkin ada sekitar 2 minggu lah, 2 minggu ya ini. Minggu. Bisa, bisa untuk selingan, tidak harus jadi metode pokok. Kalau pas lagi Oke, bosan vipassana, bosan anapana, bosan meta, nah kita selingannya pakai ini aja. oke. Terus Pak, Iya. saya itu agak ragunya tuh gini. Kan kemarin ada di grup itu ada yang meditasi elemen api, kemudian lampu listriknya sempat mati kan? Mm, Itu ada nggak misalnya dia, soalnya gini Pak, di tempat tinggal saya ini, mm. apa, tiang listriknya tuh dekat loh Pak, paling 4 meter. Iya, Ya, yo. bahaya nggak? Itu gara-gara saya nonton dengar di sana, jadi saya ini agak agak waspada Enggak gitu loh lah, Pak. Enggak ya? enggak jadi X-Men, enggak. Enggak ya? Oh ya Enggak, wes sudah. enggak. Soalnya gini Pak, kadang saya tidur itu tangan saya juga kayak orang kena strum gitu. Oh ya, karena mungkin kulitnya tipis, bisa jadi sensitif. Jadi ini di telapak tangan ya, terutama ya Pak, di Ya, telapak tangan gitu. Itu aja Pak. baik. Terima kasih, Bu Makasih Pak. Sewatifu. Oh iya, selama ini meditasinya objeknya apa, kembang kebis perut berarti? Enggak, saya lebih ke wipasana, tapi awalnya Mm-mm, tetap perhatiin nafas, kemudian mm-mm. eh, apa menyelami misalnya dari kepala dulu ya, kulit kepala, kemudian Ya, kaki, terus mata. Itu saya mm-mm. juga belajar sama Bante Atadiro juga, biar kita fokusnya Oh ya, cepat. Terus mm-mm, saya juga pernah
apa suka ikut sama Bante apa ya, yang dari Singkawang itu loh, apa Yano gitu. Ditanya no. Tirayano juga. Jadi Oh iya. jadi intinya tuh kita ini dulu dah, setiap mau mulai itu kita rasain dulu ubun-ubun, terus Ya. ini apa, kulit lah, apa, kulit muka gitu loh, Ya. turun-turun nanti sampai ke telapak kaki, itu dulu deh. Ya. Habis Oh itu iya. nafas, kemudian lebih ke vipassana sebetulnya Pak saya. Ya ya. Anapanasati, Ya, ya kan? Nafas, Anapanasati ya. gitu aja. Ya ini nanti bisa untuk selingan lah kalau bosen ya. Iya, iya. Karena memang semangat latihan itu kan memang naik turun, naik turun, naik turun. Jadi Tapi kalau pas misalnya, saya sadari itu gini Pak, sejak saya belajar meditasi elemen api ini, saya tidak mudah ngantuk. Biasanya ya, kalau saya ke kantor, saya kan meditasi biasanya jam subuh lah ya. Kadang kalau kemalaman kerja, jadi subuh pasti skip karena kurang tidur kan nggak bagus. Nah, ya, nanti sudah jam 10, sekitar jam 10, setengah 10 itu saya biasa sudah mulai ngantuk. Tapi sejak saya meditasi elemen api, saya nggak ngantuk sama sekali. Sampai sore nggak ngantuk. lumayan buat ngurangin budget kopi ya. Oh, saya nggak minum kopi, Pak. Saya minum teh aja sudah nggak bisa tidur. Udah nggak ngantuk. Ya. Iya, iya. Oke, siap. Mantap Ibu latihannya. Mudah-mudahan lanjut terus ya latihannya ya. Iya. Jadi Mudah-mudahan ya, Pak. latihannya lebih kaya metodenya. Mudah-mudahan nanti bisa jadi guru meditasi juga. Siapa tahu. Menolong diri sendiri dulu, Pak. Ya. Oh ya, mantap. Oke, Pak. Makasih. Baik, makasih Bu Sriwati. Baik, Bapak Ibu yang baru bergabung. Saya munculkan aja. Rahayu, terima kasih. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Masih meluangkan waktu hari Sabtu malam minggu ya. Harusnya waktu keluarga yang sangat berharga. Tapi mudah-mudahan waktu untuk keluarga ini juga sudah selesai. Baik. Seperti Bu Sriwati atau News ya yang baru bergabung hari ini saya lihat ya. Mudah-mudahan mendapatkan manfaat baik dari latihan meditasi elemen api. Ya ini untuk alternatif ya. Untuk alternatif salah satu latihan yang mungkin ada gunanya untuk memelihara kesehatan. Untuk materinya nanti bisa dibaca atau diakses di channel Telegram kita. Ya, itu ada urutannya dari atas sampai ke bawah. Kalau waktunya lagi cocok, lagi agak longgar, boleh dibaca ya. Supaya ada gambaran menyeluruh ya tentang latihan meditasi elemen api. Baik, hari ini tidak ada materi yang khusus mengenai latihan meditasi elemen api ya, masih seperti yang kemarin. Saya mencoba untuk hemat materi ya, supaya bukan pelit materi ya, tapi hemat, supaya materi yang sudah ada kemarin itu meresap dulu, dipahami dulu, dialami dulu, dan kemudian dirasakan manfaatnya dulu, baru kemudian ditambahkan. Sebab kalau terlalu banyak teori nanti terjadi banjir pengetahuan, ya. Wawasannya terlalu banyak juga percuma. Lebih baik materi wawasan sedikit tetapi dipraktekkan berguna, ya, daripada pengetahuan banyak tetapi tidak dipraktekkan, nah, itu menjadi tidak berguna. Ya, itu hanya untuk intelektualitas saja, memuaskan intelektual saja.
hari ini kita akan berlatih metode pokok dari elemen api, ya, Bu Setiawati dan Pak Antonius, ya mungkin bisa mengikuti hari ini. Ya, yang pertama, tangan diletakkan di atas lutut demikian, ya. Tapi posisi tangannya rapat, ya. Tidak nekuk begini, ya, tapi lurus seperti ini. Kemudian titik sentuh antara punggung tangan dengan lutut, ini adalah titik sentuh. Sama seperti metode Mahasi, kalau di Yasati, ini dirasakan, disadari, kemudian dilabel atau dicatat dalam pikiran. Dirasakan, kemudian sentuh, dilabel. Kemudian sebelah kanan juga sentuh. Kemudian tubuh dirasakan secara keseluruhan, ya, bukan cuma bagian punggung, tapi kalau misalnya belum bisa merasakan seluruh tubuh bersamaan, ya kepala dan punggung itu paling utama. Tapi kalau sudah bisa merasakan keseluruhan, ya baik kepala, punggung, juga kedua titik sentuh ini juga dirasakan bersamaan. Kemudian kaki, ya bersamaan. Kemudian di label duduk, ya. Nah, memutar objek ini, ya bolak-balik dari kiri ke kanan dulu, baru kemudian dari kanan ke kiri, ya bolak-balik, santai saja, tidak usah cepat-cepat karena kita tidak mengejar kereta, kita tidak kejar jadwal pesawat, ya. Jadi relax, enjoy, have your time, ya. Yang penting rasakan, kemudian label dengan penuh kesadaran. Kita melatih kesadaran intinya, melatih kesadaran untuk fokus, untuk hening, bukan cepat-cepatan muter. Ya. Memang memutar objek ini, ya kalau cepat itu membuat apinya lebih mudah untuk timbul. Tetapi kita tidak tidak membangun api yang kecil, ya, yang kamuflase, ya, hanya perasaan panas saja. Ya. Tapi ini benar-benar kita mengakses api kosmik, ya. Jadi apinya itu nanti akan menyeluruh, akan ke seluruh badan, ya, seperti suatu medan energi, ya. Karena kesadaran kita sudah fokus, gitu. Nah ini apinya nanti digunakan salah satunya adalah untuk maintain kesehatan. Ini bukan latihan pokok ya dalam vipassana, tapi ini bisa menjadi batu loncatan ya untuk menuju latihan vipassana yang lebih baik. Karena memang dasar untuk berlatih vipassana itu sebaiknya kalau untuk rumah tangga kayak kita itu harus diawali dari samatha memang. Jarang orang yang bisa langsung bisa mendapatkan fokus pada latihan vipassana dengan baik. Ya. Umumnya harus dimulai dari samatha dulu. Nah, baik, kita duduk yang nyaman. Tangan diletakkan di atas lutut seperti ini. Badan ditegakkan. Pandangan diarahkan ke depan, tetapi tidak dipejamkan sebelum saya berikan instruksi. Tenangkan tubuh dan pikiran. Tenangkan nafas. Baik, dengan mata masih tetap terbuka, menghadap ke bawah, tetapi tidak tertarik dengan apa yang terlihat di bawah. Rasakan seluruh tubuh bersamaan.
Rasakan seluruh tubuh bersamaan. Sekarang rasakan kulit kepala, kendorkan kulit kepala. Kemudian rasakan wajah, kendorkan wajah. Kendorkan kening. Kendorkan alis. Kemudian kendorkan telinga. Dari daun telinga sampai jauh ke dalam gendang telinga. Dikendorkan. Kendorkan pipi. Sentuhkan bibir dengan lembut dan tersenyumlah untuk diri sendiri. Rasakan sukacita tersenyum kepada diri sendiri. Kemudian kendorkan kepala bagian belakang. Kendorkan leher. Jatuhkan pundak. Lemaskan tangan sampai ke jari-jari dan rasakan sentuhan pada kedua tangan dengan lutut. Rasakan sentuhannya bersamaan. Tegakkan badan tetapi santai. Kendorkan otot dada. Kemudian kendorkan otot perut. Sekarang kendorkan pinggul dan kaki.
Baik, sekarang rasakan seluruh tubuh bersamaan kembali. Mata tetap terbuka, hadap ke bawah. Rasakan seluruh tubuh bersamaan. Kemudian, sekarang rasakan kembali kulit kepala. Kendorkan kulit kepala. Kendorkan wajah. Kendorkan kening. Kendorkan alis. Kendorkan kelopak mata. Sekarang sentuhkan, pejamkan matanya perlahan, dan rasakan sentuhan pada kedua kelopak mata itu, bagian atas dan bawah. Kendorkan bola mata. Rasakan bola matanya bergetar, kendorkan. Kemudian, kendorkan telinga. Dengarkan suara keheningan di telinga pada saat kita mengendorkan telinga. Kendorkan pipi. Sentuhkan bibir dengan lembut dan tersenyumlah untuk diri sendiri. Rasakan sukacita tersenyum untuk diri sendiri. Kemudian, sekarang rasakan seluruh bagian kepala. Kendorkan seluruh bagian kepala jauh sampai ke dalam. Kendorkan seluruh bagian kepala
jauh sampai ke dalam. Pastikan tidak ada yang tertinggal satu bagian pun di seluruh bagian kepala. Tersenyumlah untuk diri sendiri. Dengarkan suara keheningan di telinga. Sekarang kendorkan leher. Jatuhkan pundak. Lemaskan tangan sampai ke jari-jari. Dan rasakan sentuhan pada kedua tangan dengan lutut bersamaan. Tegakkan badan tetapi santai. Kendorkan otot dada dan seluruh organ di dalam rongga dada. Kendorkan otot perut dan seluruh organ di dalam rongga perut. Kemudian kendorkan pinggul dan kaki. Rasakan sentuhan antara kaki dengan lantai. Sekarang, dengan badan tegak, tetapi santai, tetap tersenyum kepada diri sendiri sampai akhir. Dengarkan suara keheningan di telinga. Sekarang rasakan seluruh tubuh dan pastikan semua anggota tubuh jauh sampai ke dalam beristirahat dengan baik.
Pikiran tidak berkata-kata, hanya menyadari tubuh saja, dan memastikan setiap anggota tubuh jauh sampai ke dalam beristirahat dengan baik. Sekarang, dengan kesadaran terhadap tubuh, mari kita berbicara dengan diri sendiri, memberikan kata-kata yang baik kepada diri sendiri, dan rasakan reaksi pada tubuh. Terima kasih tubuh, karena engkau telah menemaniku hidup berpuluh tahun ini. Maafkan jika saya telah memperlakukanmu dengan kurang baik. Semoga engkau sehat dan panjang usia. Sehingga kita dapat melakukan kebajikan lebih banyak lagi. Tersenyumlah untuk diri sendiri dan rasakan reaksinya pada tubuh. Terima kasih tubuh, karena engkau telah menemaniku hidup berpuluh tahun ini. Maafkan jika saya telah memperlakukanmu dengan kurang baik. Semoga engkau sehat dan panjang usia. Sehingga kita dapat melakukan kebajikan lebih banyak lagi. Terima kasih tubuh, karena engkau telah menemaniku hidup
berpuluh tahun ini. Maafkan jika saya telah memperlakukanmu dengan kurang baik. Semoga engkau sehat dan panjang usia, sehingga kita dapat melakukan kebajikan lebih banyak lagi. Rasakan seluruh tubuh bersamaan. Pastikan setiap bagian beristirahat dengan baik. Rasakan postur duduknya. Sekarang rasakan sentuhan tangan kiri dengan lutut. Rasakan sentuhan tangan kanan dengan lutut. Kita akan putar dari kiri ke kanan dengan pelebelan penuh kesadaran. Rasakan kiri, dilabel, sentuh, 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 sentuh. Rasakan kanan, dilabel, sentuh, 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 sentuh. Rasakan tubuh, dilabel, duduk, 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 duduk. Rasakan kiri, dilabel, sentuh, 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 sentuh. Rasakan kanan, sentuh, 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 sentuh. Rasakan duduk, 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 duduk. Terus demikian diputar dari kiri ke kanan. Setiap titik yang di label dan disadari berdenyut sesuai dengan nadi, dan pada saat berpindah titik konsentrasi rasa adanya perpindahan yang tetap. Lakukan dengan penuh kesadaran dan tersenyumlah untuk diri sendiri.
Baik, sekarang rasakan duduk bersamaan. Pastikan setiap anggota tubuh beristirahat dengan baik, jauh sampai ke dalam, dan di label duduk, 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 seluruh tubuh berdenyut, duduk, duduk, duduk. Sekarang kita lakukan grounding. Rasakan kaki dengan lantai, sentuhannya. Kemudian di label, sentuh, 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 sentuh. Sekarang rasakan kembali seluruh tubuhnya bersamaan. Tersenyumlah untuk diri sendiri, sambil memastikan seluruh tubuh istirahat dengan baik dari kepala sampai ke kaki. Kemudian postur tubuhnya di label duduk, 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 duduk. Baik, sekarang pikiran tidak berkata-kata, hanya pastikan setiap anggota tubuh beristirahat dengan baik, jauh sampai ke dalam. Sekarang, rasakan sentuhan pada tangan kanan. Rasakan sentuhan pada tangan kiri. Rasakan seluruh tubuh bersamaan. Kita akan putar konsentrasinya dari kanan ke kiri. Rasakan kanan, sentuh, 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 sentuh. Rasakan kiri, sentuh, 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 sentuh. Rasakan tubuh, duduk, 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 duduk. Rasakan kanan, sentuh, 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 sentuh. Rasakan kiri, sentuh, sentuh,
sentuh, sentuh, rasakan tubuh, duduk, 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 terus demikian diputar dari kanan ke kiri, rasakan, kemudian baru dilabel, setiap titik objek yang dilabel, kemudian berdenyut sesuai dengan nadi, kemudian saat berpindah, titiknya ikut berpindah. Ada energi yang berpindah titik. Demikian terus berputar. Tersenyumlah untuk diri sendiri. Baik, sekarang rasakan seluruh tubuh bersamaan, endapkan pikiran tanpa kata-kata, pastikan setiap anggota tubuh dari kepala sampai ke kaki, jauh sampai ke dalam, semuanya beristirahat dengan baik. Pastikan bolak-balik bahwa semuanya beristirahat dengan baik tanpa kata-kata.
sekarang dengarkan kembali suara di sekitar kita. Rasakan udara di sekitar tubuh kita. Buka matanya perlahan. Meditasi selesai. 40 menit kita bermeditasi hari ini. Yang ingin saya tambahkan hari ini adalah bahwa sebagaimana yang sudah kita pelajari sejak beberapa bulan yang lalu, bahwa kalimat atau doa yang positif itu selalu berasal dari pikiran yang positif juga. Jika kalimat dan kata-kata yang negatif itu juga berasal dari pikiran yang negatif juga. Dan itu berpengaruh, ya, ada reaksi kimianya dari setiap aktivitas pikiran baik positif maupun negatif itu yang kemudian tercurah di dalam ucapan, ya, ataupun terwujud di dalam aktivitas fisik, ya, baik itu tangan, baik itu tatapan mata, baik itu sikap tubuh, ya, gerak kaki dan lain sebagainya. Ya. Itu ada reaksi kimianya. Bahwa ucapan yang positif itu akan membawa hal yang baik bagi tubuh kita. Oleh karenanya pada saat kita marah sekalipun, itu sebaiknya kata-katanya itu dipilih, ya. Marah memang bagaimanapun juga nadanya itu pasti lebih keras, ya. Tetapi kata-katanya harus dipilih, ya. Sebab kata-kata yang positif bagaimanapun juga itu pengaruhnya ke tubuh, ya. Itu juga positif, ya. Kalau kata-katanya negatif, pengaruhnya ke tubuh itu negatif. Walaupun dalam kondisi marah sekalipun, ya, intonasinya agak tinggi, tetapi kalau kata-katanya disaring, kalau kata-katanya dipilih, ya, itu selain tidak menyakitkan di hati orang, itu juga untuk diri kita sendiri impact-nya bagus, ya. Dan orang cenderung akan mendengarkan apa yang kita sampaikan walaupun intonasinya agak sedikit tinggi, ya. Orang cenderung akan mencoba untuk memahami apa yang kita rasakan pada saat itu daripada kalau kita langsung menggunakan kata-kata yang negatif, ya. Orang akan melakukan konfrontasi, perlawanan terhadap kita, ya. Nah, bahwa kalau kita emosi sebelum merusak barang lain atau merusak orang lain, itu pasti sudah akan merusak diri kita sendiri, gitu kita sudah tahu, ya. That's why dari kata-kata ini juga dari kerangka berpikir kita, ya, itu juga harus disesuaikan, ya. Nah, inilah gunanya meditasi, ya. Kita punya kontrol, punya kesadaran yang baik, ya. Dan pada saat kita marah, emosi, api yang sudah, energi yang kita kumpulkan di dalam ruang kesadaran, ya, itu pada saat meledak, ya, di dalam emosi itu tenaga yang sangat besar tidak digunakan untuk merusak, ya, tapi disalurkan untuk bagaimana memberikan pencerahan, ya.
pada suatu kesalahan yang terjadi. Ya. Sehingga ini akan membangun, akan membawa nilai yang positif ya bagi semuanya tentu saja. Nah, baik, itu ya yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan ya selalu sehat panjang usia. Oh ya, untuk Ibu Sriwati, saya pernah di tempat Bante Dharma Surya Bumi di Trawas kurang lebih sekitar 4 bulan. Kurang lebih itu sekitar 14 tahun yang lalu. Ya, kalau tidak salah ingat saya. Dan itu memang dingin sekali ya. Iya, nggak ada lampu. Kalau malam ya. Matahari. Dingin sekali. Anginnya juga karena posisinya di antara dua gunung, jadi anginnya kan kencang sekali itu sampai pondok kayunya kan sampai goyang-goyang. Jadi walaupun di dalam pondok pun itu juga tetap terasa dingin karena angin sebetulnya, bukan karena hawanya. Nah, waktu itu saya juga sudah sempat mempraktikkan ya elemen api. Bante Surya Bumi tidak ada komentar. Iya, benar. Beliau membalas dengan menjawab dengan cara setiap pagi jam 3 itu mandi. Mandi? Saat puncak-puncak dinginnya jam 3 pagi, paling lambat jam 3:30 pagi, Bante Surya Bumi mandi. Jadi cara beliau menjawab bahwa ini loh gunanya api itu seperti ini, kalau dingin itu tidak apa-apa. Kalau mandi itu dengan air dingin itu tidak apa-apa. Cara beliau menjawab saya itu begitu. Nah, sementara cara saya membalik suasana ya karena waktu itu memang di tempat meditasi ya. Jadi saya ya duduk di luar ya, saya masih kerodongan selimut, saya tetap duduk ya. Dan saya menahan dingin karena kencangnya angin itu dengan membangkitkan api. Gitu. Tapi Bante Surya Bumi menjawabnya dengan cara mandi subuh-subuh jam 3 pagi. Itu pengalaman saya dengan beliau. Ya, mudah-mudahan Bu Sriwati bertambah wawasan baru ya. Oh ya, saya tanya satu lagi. Pada saat mengikuti video di YouTube, Ibu sudah bisa membangkitkan panas? Bisa, tapi mengikuti pola Bapak ya. Itu panasnya itu dia nggak panas banget, tapi ada panasnya. Terutama di telapak tangan ada, tapi nggak panas banget. Kayak hangat-hangat gitu loh. Enggak dominan. Enggak dominan. Justru waktu ikut metode Bapak, apinya belum dominan. Gitu. Jadi masih ini hangat-hangat gitu. Terus kalau denyut-denyut itu ada denyut-denyut, kita udah biasa karena udah biasa. Ya. Jadi sudah tahu ada denyut-denyutnya di mana, di kaki, telapak kaki, di setiap misalnya pas dia denyutnya di mana, di tangan kemarin itu kemarin lusa ya, di tangan ada denyut-denyut, terus di telapak kaki, di kaki yang deket tumit itu ada denyut. Jadi setiap denyutan ada. Ubun-ubun kalau berdenyut juga saya bisa rasakan. Oh ya, tapi kalau ubun-ubun sebaiknya jangan. Itu dia bisa itu sendiri kan, Romo? Denyut sendiri kan, Romo? Iya, tapi sebaiknya jangan. Termasuk detak jantung tidak usah diikuti. Oh, jadi kita ikutinya yang gimana, Romo? Ini memang berdenyut tapi seluruh tubuh. Kalau pada seperti daerah ubun-ubun ya atau detak jantung kita abaikan. Oh, oke. Kita abaikan. Oke. Gitu. Itu Romo, saya mau tanya, kalau misalnya kita kayak praktek meditasi ini, itu kira-kira kita bisa
lihat api nggak? Iya, bisa. Iya ya. Jadi Hmm. gini Romo, hari apa itu saya itu antara lihat dengan enggak apinya itu. Ada Hmm. apinya gitu, Romo. Gimana? Kan kita merem ya, tapi Hmm. dia kan hangat-hangat panas gitu kan, hangat-hangat lah ya, Hmm. bukan panas banget gitu, Hmm. karena nggak sampai keringetan. Jadi Hmm. apa? Seperti ada api gitu, Hmm. tapi hanya ini beberapa saat aja. Habis itu Hmm. hilang. Di, Makanya di, saya di depan dada. sebelah ini, sebelah kiri. Kalau yang Oh, kemarin oh tuh sebelah saya kiri. rasain Ya. seolah-olah di sebelah kiri gitu. Oh, di tangan gitu ya. Eh, Sepertinya di dada, Bante. Itu Romo, Oh, bukan di di, di, tangan. di depan dada berarti kan? Iya, di Iya. depan dada. Bisa ya? Iya. Ah, Iya, memang seperti itu. oh, memang seperti itu. Oke, oke. Ya. Jadi saya tuh habis meditasi itu, ini benar apa enggak, apa meditasi polanya salah, saya lakuin itu. Ya. Ibu sudah berapa lama meditasi Vipassana? Udah lama, Mengenal sudah cukup lama ya? Ya. sudah, sudah. Ya, saya tidak meragukan kalau meditator Vipassana bisa membangkitkan radiasi api, saya tidak meragukan. Mhm. Belajar Ya, sama nanti Romo, video Romo baru saya tahu ada meditasi yang api ini. Karena sebelumnya saya kan ya, Vipassana, tapi panas kan ya, badan. Tempo hari sempat ya, mengembang, sebelum panas ini mengembang, hmm, mengeras dia. badannya mengeras, ya, Badannya mengembang dulu, mengembang. Saya pikir udah mengembang biarin. Tahu-tahu waktu saya meditasi mengembang itu, saya ini kadang kan pikiran kita suka iseng kan, Romo. ya, Tiba-tiba ada. Jadi tangan saya tarik sengaja. Nggak bisa tarik. Tambah kita tarik, dia ya, tambah keras. Keras keras ya. sekali gitu. Nah, habis itu Memang, nggak pernah lagi ada yang kayak gitu, Romo. Sudah itu agak lama, itu jana kedua, iya kah? ya, itu jana kedua. Eh, Terus saya tuh kepikiran kan sama teman yang meditasi juga. Terus sama Hmm, Bante ini, apa Yano tuh, hmm, Titayano hmm, ya. Bante itu ya, bilang, kamu tahu suatu hari kalau kamu latihan meditasi, kamu jangan heran nanti badan kamu menghilang. Dia bilang gitu. hmm, Nah, kalau yang menghilang saya belum. Langsung ke hmm. panas. Yang badan saya panas Besok, ini. Ah, besok badannya menghilang, Bu. Besok kita latihan meta. oh gitu. Ya, Oh gitu ya. Oke, besok kita latihan mengembangkan kesadaran. Nanti dicoba ya. oke, oke. Oke, Makasih, jangan terlalu Romo. banyak ekspektasi. Ini Enggak, hanya sekedar untuk ini pengalaman saja kita ya. ini hanya berproses, Iya, Romo. Enggak boleh ekspektasi iya, memang. Oke. iya. Memperkaya pengalaman saja. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Sehat selalu, panjang usia, harapan baiknya tercapai. Ayo, makasih semuanya. Terima Makasih kasih Romo. Romo. Rahayu. Namo Buddhaya. Bye-bye. Terima Bye. kasih, Romo. Makasih Terima Romo. kasih, Romo. Terima kasih.